anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam acara Impact Kid hari ini. Bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian tetap sehat dan diberkati Tuhan bersama papa mama di rumah. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di minggu yang kedua dalam bulan Juli ini tentang tema yang masih lanjutan dari ayat yang minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Nah, hari ini kita mau belajar dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berbunyi, tetaplah berdoa. Sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Tapi sebelum kita lanjut untuk membahas ayat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali belajar firman-Mu dan saat ini kami mohon pertolongan-Mu untuk kami dapat mengerti dan memahami setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Tolong kami ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, nasihat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Tesalonika ini sangat penting. Dia mengatakan tetaplah berdoa. Kata tetap artinya senantiasa, terus-menerus, selamanya tidak berubah. Jadi kalau tetaplah berdoa, Paulus mengingatkan supaya kita tetap berdoa. Apa itu doa? Doa merupakan persekutuan kita dengan Allah, di mana kita dapat bercakap-cakap dengan Dia. Dan di dalam doa itu kita bisa menyampaikan suatu ucapan syukur, kita juga bisa menyampaikan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita juga bisa menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Tetapi jawabannya tentu sangat tergantung kepada Allah sebagai yang memiliki otoritas atau kuasa dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika kita berdoa, kita sampaikan semuanya, kita bercakap-cakap kepada Allah dan jawabannya tergantung kepada Allah. Nah, itulah doa. Dan mengapa kita harus berdoa? Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita semua supaya kita tetap berdoa. Seperti yang dikatakannya dalam Matius 7 ayat 7. Ya, dia pernah mengingatkan atau mengatakan kepada murid-muridnya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ya, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Itu kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan dalam Lukas ke-18 ayat yang ke-1, Tuhan Yesus juga pernah mengatakan kepada murid-muridnya suatu perumpamaan untuk menegaskan kepada mereka bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya ketika kita berdoa itu kita harus terus-menerus, tidak boleh putus. Nah, seperti ada sebuah kisah dari seorang yang bernama Hudson Taylor. Kalian pernah dengar cerita ini? Nah, Hudson Taylor adalah seorang misionaris yang pergi ke Cina. Tapi sebelum dia pergi ke Cina, suatu hari pada waktu dia berumur 19 tahun, dia pergi ke sebuah perkampungan kumuh supaya dia itu melatih dirinya sebelum pergi ke Cina. Selama dia berada di perkampungan itu, dia bekerja pada seorang dokter menjadi seorang asisten. Dan setiap harinya setelah dia bekerja, dia mengunjungi orang-orang di sekitar tempat tinggalnya itu dan juga mendoakan mereka. Satu kali dia bertemu dengan seorang janda yang sedang bergumul berat tentang kehidupannya. Dia memiliki beberapa anak, dan mereka tidak bisa makan hari itu. Nah, pada waktu mendoakan janda ini, sebenarnya Hudson Taylor saat itu juga sedang bergumul dengan dirinya. Karena uang yang ada di kantongnya itu adalah satu-satunya uang yang dia miliki. Sementara janda ini sangat memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka dalam pergumulannya itu dan juga dalam doanya, Hudson Taylor mendapat pimpinan Tuhan untuk dia memberikan uang itu kepada janda tadi. Nah, sesudah ia berikan uang itu dan dia mendoakan janda tadi, pulanglah dia ke rumahnya. Dia makan semangkok bubur yang sudah dingin karena memang itu satu-satunya makanan yang dia punya dan dia sudah tidak punya uang lagi untuk beli makanan. Lalu seperti biasa dia sebelum tidur dia berdoa kepada Tuhan dan lalu dia tidur. Tapi keesokan harinya ada sesuatu yang ajaib terjadi. Pada waktu dia bangun pagi, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah kiriman yang isinya itu adalah sekeping emas yang nilainya kalau diuangkan itu nilainya 4 kali lebih besar dibanding dengan uang yang dia berikan kepada janda itu kemarin. Wah, dalam hatinya dia berkata dan dia tertawa. Saya seperti menanamkan investasi di banknya Tuhan.
dalam waktu 12 jam saya mendapatkan bunganya. Itu menurut dia seperti ya, tapi itu adalah merupakan satu pengalaman yang luar biasa tentang doa. Bahwa doa kalau kita sungguh-sungguh menyampaikannya kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab doa kita. Tetaplah berdoa. Dalam keadaan apapun, mari kita tetap berdoa kepada Tuhan. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menerima jawaban atas setiap doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah diingatkan untuk kami tetap berdoa dalam keadaan apapun. Kami harus tetap mempercayai Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.